Salam jumpa untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yelsi M. Afai, NIM 240102068, Prodi Pendidikan Luar Biasa semester 2 pada Universitas San Pedro. Hari ini saya akan menampilkan video singkat mengenal huruf, angka, tanda, dan juga simbol Braille, langkah awal menuju dunia yang terbuka. Setiap anak berhak untuk mengenal dunia walau dengan cara yang berbeda. Bagi mereka yang tidak bisa untuk melihat, membaca bukanlah harus dengan mata, tetapi dengan hati dan juga dengan jari. Hari ini kita akan memulai langkah awal bersama untuk mengenal huruf, mengenal angka, mengenal tanda, dan juga simbol Braille, sebuah jendela bagi anak tunanetra untuk membaca dunia. Braille adalah sistem baca tulis untuk tunanetra dengan menggunakan pola 6 titik timbul. Nah, sistem ini ditemukan oleh Louis Braille, seorang pemuda tunanetra yang berasal dari Prancis pada tahun 1824 saat usianya baru 15 tahun. Dengan Braille, anak-anak tunanetra bisa membaca buku, bisa menulis surat, bahkan bisa menggunakan komputer, karena Braille adalah jembatan untuk menuju pengetahuan. Nah, saya akan menampilkan contoh-contoh atau media yang dipakai dalam Braille. Yang pertama, alat yang digunakan atau media yang digunakan ini adalah reglet namanya. Nah, reglet ini fungsinya untuk membuat pola huruf. Jadi, satu kotak ini untuk satu huruf, dan satu huruf ini terdiri dari 6 titik ya. Ini dia 6 titiknya. Dan yang kedua adalah stylus pen. Nah, stylus pen ini fungsinya seperti pulpen, tetapi tidak memiliki tinta. Nah, ini untuk membuat titik timbul pada kertas. Dan yang ketiga, ini adalah buku Braille. Nah, buku Braille ini adalah kertas ukuran 30 x 38 cm yang ketebalannya seperti kertas karton supaya bisa digunakan, tidak mudah untuk sobek. Dan yang keempat adalah Braille text. Nah, ini adalah Braille text. Ini untuk mengenalkan huruf kepada anak tunanetra yang baru untuk belajar mengenal huruf, mengenal angka, mengenal tanda, dan juga simbol pada Braille. Nah, ini sistem Braille ini menggunakan 6 titik yang disusun dalam 2 kolom. Nah, ini kolom-kolomnya. Nah, titik-titik ini diberi nomor, mulai dari nomor 1 sampai nomor yang ke-6. Ini saya dekatkan untuk lebih dekat lagi. Nah, sistem ini adalah kombinasi titik inilah yang membentuk huruf, membentuk angka, membentuk tanda, dan juga simbol pada Braille. Contohnya, ini adalah huruf A. Huruf A adalah titik 1. Huruf B adalah titik 1 dan 2. Dan juga huruf C adalah titik 1 dan titik 4. Nah, dan seterusnya. Nah, pada saat ini saya mau menyampaikan bahwa untuk bisa membaca Braille, kita mengelatih akan kepekaan ujung jari kita, yang mana dibutuhkan latihan rutin dengan meraba permukaan yang kasar atau seperti pasir atau permukaan yang bertekstur supaya bisa membantu kita dalam membaca huruf atau tulisan Braille. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan video singkat berikut ini. Yuk, mari ikuti saya. Hari ini saya tidak belajar sendiri. Saya ditemani oleh teman spesial saya bernama Hani. Halo Hani, apa kabar?
Hani sudah siap untuk belajar bersama kakak? Sudah. Oke, kalau sudah siap, saya mau sampaikan lagi. Di sini ada media yang akan kami pakai, yaitu ada reglet, ada stylus pen, dan juga ada media kertas ukuran 30 kali 38 cm dengan ketebalan yang ada untuk membuat sehingga di saat membuat tulisan braille tidak sobek, tidak mudah sobek. Oke, kita lanjut ya, kita mulai ya, langsung mulai ya Han ya. Oke, kita mulai. Dalam abjad ada huruf apa-apa saja? A sampai Z. A sampai Z. Nah, kira-kira Hani bisa tidak belajar huruf braille hari ini? Bisa. Oke, kalau bisa kita langsung mulai ya. Ya. Kemarin Hani sudah belajar kan cara pasang dan juga cara menggunakan reglet dan juga stylus? Sudah. Oke, hari ini kita lanjut ya. Ya. Kita mulai. Ayo, mana medianya? Iya, di sini. Ya, coba huruf A dibaca. A.1. A.1. Oke, pintar. B.12. Titik 1.2. Ayo dilanjut. C. C.1.4. Titik 4. Ya, lanjut, hebat. D.1.4.5. Ya. E.1.5. Titik 5. Titik 1 dan titik 5. Oke, terus F.1.2.4. oke, pintar. Y.1.2.4.5. Oke, lanjut, huruf H. H.1.2.5. Oke, I. I.2.4. Oke, J. J.2.4.5. Oke, ini kan huruf abjad A sampai dengan J. Nah, kakak mau kasih tips untuk siang ini. Hari ini kakak mau kasih satu tips untuk Hani. Tipsnya begini, karena Hani sudah bisa kan, bisa meraba, bisa menyentuh akan huruf A sampai huruf J. Berarti sekarang kita lanjut lagi untuk memudahkan Hani. Di saat Hani bisa untuk belajar huruf-huruf selanjutnya, tinggal ditambahkan saja. Nah, huruf K sampai huruf T nanti tinggal ditambah angka 3. Ayo kita coba ya. Oke, ayo. Sambil diraba. K.1.3. L.1.2.3. Pintar. M.1.2. Ya, salah tidak apa-apa. Ayo dicoba lagi. M.1.3.4. Oke, mantap. N.1.3.4.5. Oke. O.1.3.5. Oke, lanjut. P.2.3.4. Oke. Q.1.2.3.4.5. Ya, pintar. R.1.2.3.5. Oke, pintar. Ya, S. Sekarang S. S.2.3.4. Oke. T.2.3.4.5. Oke, sekarang kakak mau kasih satu tips lagi untuk Ani. Tipsnya begini. Kan tadi abjad A K sampai T sudah kan? Nah,
untuk memudahkan Hani kali ini, untuk huruf T sampai huruf C tinggal ditambah titik 6. Itu cara mudahnya. Bisa? Bisa. Oke, dicoba. U, titik 1, titik 3, titik 6. Oke, pintar. V, titik 1, titik 2, titik 3, titik 6. Oke. W, titik 1, X, titik 1, titik 3, titik 4, titik 6. Oke. Y, titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Z, Titik 1. titik 1, titik 3, titik 4, titik 5, titik 6. Oke, kenapa sampai W di belakang tadi tidak sempat diisi? Karena untuk huruf W itu dalam alfabetnya tidak ada ya, waktu itu tidak ada. Jadi W untuk memudahkan, tadi R apa R? R titik 1, titik 2, titik 3, titik 5. Nah, sekarang W adalah kebalikan dari titik R. Coba. W. titik 2, titik 4, titik 5, titik 6. Oke, kamu hebat Hani. Terima kasih. Sedangkan untuk tanda angka berarti harus dimulai dengan Angka titik 3, titik 4, titik 5 dan titik 6. Oke, berarti Hani masih ingat kan? Nah, untuk huruf berarti huruf kan tadi A sampai J kan? Nah, untuk huruf A sampai Z. Sedangkan untuk tanda angka berarti Hani harus mengingat A gantinya 1, B gantinya 2, C gantinya 3, tetapi harus didahulukan dengan angka berapa? 3, 4, titik 5 dan titik 6. Oke, kalau begitu kita coba ya untuk angka. Sekarang kakak bantu pasangkan untuk Hani belajar tulis angka ya. Ya. Bisa kan? Bisa. Oke, dimulai angka 1 berarti angka 1 didahulukan dari huruf angka 1 huruf A. Tapi harus didahulukan dengan angka titik 3, titik 4, titik 5 dan titik 6. Ayo, sekarang ditulis. Kakak ingin lihat Hani sudah bisa atau belum. Ya, jangan lupa ya didahulukan dengan titik 3, titik 4 dan titik 5, titik 6. Iya. Berarti setelah awalannya tanda bukatan titik 3, titik 4, titik 5, titik 6 dimulai lagi. Nomor 1 gantinya apa? A. Bisa kan? Oke, silahkan. 1 gantinya A. B gantinya nomor 2 ya. B titik 1 dan titik 2. 2. Oke, ditulis. Iya. C titik berapa? Titik 1 dan titik 4. Oke. Iya, dilanjut. Sekarang E titik untuk 5, angka 5 titik berapa? 5 titik 1 dan titik 5. Titik 5. Oke, ditulis. Ya, sudah? Sudah. Ya, selanjutnya titik 6. Untuk angka 6 titik 1, 1, titik 2, titik 4. ya pintar. Ayo lanjut lagi. Sekarang
Nomor berapa? Tuh, angka berapa? 7. 7 itu titik berapa? Titik 1, titik 2, titik 4, titik 5. Oke, pintar. Sekarang angka 8. Titik 1, titik 2, titik 5. Oke, mulai hebat Hani. Angka 9. Titik 2, titik 4. Oke. Ya, terakhir angka 0. Titik. Titik 2, titik 4, titik 5. Oke, terima kasih, kamu hebat. Ya, selanjutnya Ibu akan berikan tugas ya untuk Hani. Jadi setelah kembali ke rumah, Hani harus mengerjakan tugas. Tadi kan sudah bisa tulis nama, nanti Ibu berikan tugas dan besok Ibu periksa. Dan tugas itu Hani bisa mengerjakan bagaimana Hani bisa membuat kata demi kata melalui kalimat, dan juga Hani bisa memberikan simbolnya ya. Seperti tadi Kakak sudah ajarkan ke Hani kan cara-caranya. Ya kan? Ya. Hani bisa tidak untuk membuatkan tugas di rumah? Bisa. Iya. Kalau bisa nanti setelah tiba di rumah Hani tolong kerjakan ya. Bisa tidak? Bisa. Oke, kalau bisa nanti kakak pinjamkan. Kakak pinjamkan regle dan juga stilus untuk Hani bawa pulang ya. Oke, sampai jumpa besok Hani. Hani, kamu suka belajar braille atau tidak? Suka. Kenapa suka belajar braille? Supaya bisa baca buku seperti teman-teman yang lain. Kamu cita-citanya ingin jadi apa? Mau menjadi guru. Kenapa kamu pilih untuk jadi guru? Supaya bisa mengajar anak-anak tunanetra yang lain biar semua bisa baca. Ayo Hani, kasih semangat buat anak-anak tunanetra yang ada di luar sana. Teman-teman yang belum bisa braille, ayo semangat, kita pasti bisa belajar. Demikianlah video singkat ini. Dari video ini kita diajarkan bahwa tunanetra bukan menjadi alasan untuk seorang anak tidak bisa untuk belajar, mengenal huruf, mengenal angka, mengenal tanda, bahkan mengenal simbol braille. Yang kedua, dengan media atau alat belajar dapat membantu anak tunanetra untuk membaca dunia. Dengan braille, anak-anak seperti Hani bisa membaca dunia meskipun tanpa cahaya. Mari kita buka lebih banyak pintu bagi mereka lewat pendidikan, lewat dukungan, dan lewat kasih sayang. Bergabunglah untuk mendukung literasi braille untuk masa depan yang lebih inklusif. Sampai jumpa.